Suamiku main jujur atau tantang dengan teman masa kecil. Dia kalah. Dia bilang harus menepati janji. Tanpa ragu menceraikanku. Aku berbalik. Menikahi orang terkaya. Istri. Aku tidak ingkar janji. 3 tahun sudah tiba, aku tepat waktu datang untuk rujuk denganmu. Yuelin, aku ingin lihat, apakah kau dan istrimu benar-benar saling mencintai? Jadi kalian bercerai. 3 tahun tidak boleh bertemu. Jika setelah 3 tahun dia rujuk denganmu, aku akui kalian cinta sejati. Pikir lagi dong. Cerai itu masalah besar. Baik, terima kekalahan. Aku percaya perasaan kita. Istriku hanya setia padaku seumur hidup. Dia pasti akan rujuk denganku. Yuelin, istrimu hamil? Kau gila, ya? Apa kau terlalu gembira sampai tidak bisa bicara? 3 tahun ini. Setiap hari menghitung mundur, tunggu aku. Ambil. Ini mawar merah favoritmu. Suamiku tidak mengizinkanku menerima bunga dari pria lain. Marah ya? Sudah. Bukankah aku sudah datang? Sayang, jangan marah. Bapak Gu, harap jaga diri. Kali ini benar-benar marah besar. Baik. Soal kejadian dulu, aku bermain terlalu berlebihan. Katakan, bagaimana caranya agar kau tenang? Mau tas atau mobil? Semuanya aku penuhi untukmu. Dia masih percaya diri bahwa, seperti dulu, dengan beberapa kata manis, bisa membujukku. Lin Chun, jangan macam-macam. Gu Yuelin, sudah 3 tahun, cukup untuk mengubah banyak hal. Biar ku tebak, saat kau pergi dulu, diam-diam hamil dariku, kan? Apa yang kau lahirkan untukku, laki-laki atau perempuan? 3 tahun ini. Kau sendirian membesarkan anak, pasti lelah. Tenang, ada aku mulai sekarang. Gu Yuelin, kau benar-benar membuatku muak. Kau pikir aku akan menyimpan sebelumnya berkali-kali? Gu Yuelin tepat di depanku, mengangkat teleponnya, lalu tanpa ragu meninggalkanku. Yuelin, cepat datang, aku sedang haid, perutku sakit sekali. Yunro, sayang, jangan takut. Minum air hangat yang banyak, aku sekarang pulang menemanimu. Chun, Yunro badannya tidak enak, aku pergi lihat dia dulu. Kau tunggu di sini dengan patuh, jangan kemana-mana, nanti aku kembali untuk rujuk denganmu, dan anak kita. Sekarang sudah 2 tahun, kan? Besok saja, besok aku bawakan kado untuknya. Gu Yuelin, kau benar-benar percaya diri. Hari kedua setelah cerai, aku langsung menikahi orang terkaya, menggugurkan anakmu. Ibu adik perempuan hari ini manis tidak? Halo, Nyonya Pei, kenapa angkat telepon lama sekali? Apakah bayinya rewel di perut? tidak apa-apa, aku sudah selesai menangani merger dan akuisisi di luar negeri. Baru saja tanda tangan, tunggulah aku pulang dengan manis. Baik, menunggumu pulang. Cinta kamu, istriku. Selamat jalan, Tuan Pei. Tuan Pei. Sebentar lagi ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Siapkan untukku kado untuk istri. Baik, Tuan Pei. Bagaimana kalau membeli yang baru digali di Prancis? Berlian merah muda langka senilai 500 juta. Air, mata Venus, bagaimana? 500 juta? Kau pikir aku pengemis? Istriku sekarang hamil anak kedua, batu dingin seperti ini, mana pantas dengan statusnya? Ganti? Kalau begitu aku beli penuh pabrik kapal pesiar terbaik di Italia dengan nama istri kapal pesiar mewah 100 meter. Boleh? Mengerti, saya segera mengaturnya. Bagus. Lepas landas. Yuelin, kita pakai ini besok jalan-jalan. Setuju? Terbiasa pakai setelan resmi. Tidak mau ganti gaya. Sekali saja. Kekanak-kanakan. Dulu aku minta dia berkali-kali pakai baju couple, dia selalu bilang dengan muka kesal, terbiasa pakai setelan resmi, tidak mau ganti gaya, ternyata bukan tidak mau pakai, tapi tidak mau pakai denganku. Ya ampun, Kak Lin Chun. Ini benar-benar toko yang kamu buka? Kamu sekarang setiap hari di tempat seperti ini melayani orang minum teh? Lin Chun, kamu ini lagi marah apa? Dulu waktu cerai, kamu minta setengah harta, aku berikan tanpa berpikir. Aku sudah kasih kamu banyak uang,
Kenapa kamu keluar melakukan pekerjaan rendahan melayani orang? Aku suka Direktur Gu. Apa hubungannya denganmu? Mulut keras. Aku tahu, kamu masih marah padaku, membuat dirimu sengsara seperti ini. Bukankah itu biar aku iba, supaya aku merasa bersalah? Kak Lin Chun, 3 tahun tidak bertemu. Apa kabarmu? Cukup baik. Tidak ada yang membuatku muak. Setiap hari udaranya segar. Tidak menyangka, 3 tahun berlalu Lin Chun ternyata jadi sekeras ini. Yunro, ada telepon darurat dari kantor aku keluar untuk menjawabnya. Kamu pesankan dulu, Americano untukku, Lin Chun. Jangan ganggu Yunro saat aku tidak ada. Lin Chun, jangan main-main, tapi jangan senang dulu, bahkan jika kamu menikah lagi dengan Yuelin kali ini, apa yang bisa terjadi? Tante tidak suka kamu menantu idaman di hatinya selalu aku, kakak Yuelin mau menikah lagi denganmu, hanya merasa berutang tanggung jawab padamu. Bahkan pernikahan kembali ini, dia minta persetujuanku baru mencarimu, dan kamu harus menandatangani perjanjian pranikah. Lihatlah, ini juga aku yang menyusunnya sendiri untukmu. Tanda tangani, baru kamu berhak kembali ke rumah itu. Semua properti keluargaku, saham perusahaan, tidak ada hubungannya dengan Lin Chun. Syarat cerai, pergi tanpa membawa apa-apa. Setelah menikah, Lin Chun tidak boleh memanggil ibu Gu dengan ibu, harus memanggil tante. Di depan orang tidak boleh mengakui sebagai Nyonya Gu, di luar harus mengaku hanya mantan istri yang tinggal sementara. Karena ibu Gu sangat menyukaimu, kenapa kamu masih belum punya status? 3 tahun ini, Gu Yuelin masih tidak bertanggung jawab padamu. Sungguh menyedihkan. Kamu dasar jalang, berani kamu menghinaku? Kakak Lin Chun, kenapa kamu berkata seperti itu tentang aku? Yunro, kenapa kamu menangis? Kak Yuelin, jangan salahkan Kak Lin Chun. Aku sungguh berharap kalian bisa rujuk. Sebagai teman masa kecilmu, aku hanya ingin kamu bahagia. Lin Chun, apa kamu gila? Yunro datang dengan niat baik untuk membantu kita rujuk. Aku hanya memberikan perjanjian untuk proses rujuk kalian kepadanya untuk dilihat, mungkin beberapa klausa membuatnya tidak senang. Dia lalu memakiku, bilang aku tidak bermoral, dan menyuruhku pergi. Sejak kapan hatimu menjadi begitu sempit dan kejam? Segera minta maaf pada Yunro, lalu tanda tangani perjanjian ini. Jika tidak, seumur hidupmu jangan harap bisa masuk ke rumah keluargaku lagi. Chun Chun. Segera minta maaf pada Yunro. Yunro tumbuh bersamaku sejak kecil, seperti adik perempuanku sendiri. Dia adalah keluarga yang sangat penting dalam hidupku. Bisakah kamu tidak selalu begitu bermusuhan padanya? Demi aku pun, bersikaplah lebih baik padanya, tolong lebih memaklumi dia. Kakak Yuelin, Adegan seperti ini sudah kulihat ribuan kali 3 tahun lalu. Setiap kali Zhou Yunro meneteskan air mata, yang salah pasti aku. Pertunjukan monyet yang menjijikan ini sudah lama aku bosan melihatnya. Sudah selesai? Kalau sudah, pergilah. Jangan kotori tempatku. Anak, dia ternyata diam-diam melahirkan anakku. Aku tahu. Mami, aku kangen kamu. Nak, panggil ayah, cepat panggil ayah, aku ayahmu. Shenyang, sayang, Mami sedang sibuk. Nanti aku telepon lagi ya. Lin Chun, apa yang kau lakukan? Aku ingin melihat anakku. Berani kamu memutus teleponku? sial. Dasar jalang itu benar-benar melahirkan anak haram. Dia ingin kembali ke keluarga Gu dengan bermodal anak. Mimpi. Gu Yuelin, apa kau tuli? Bukan anakmu. Jangan ganggu hidupku. Kalian berdua pasangan psikopat. Sudah, jangan marah. Aku tahu kau marah padaku karena selama 3 tahun ini tidak mencarimu, sengaja berkata marah untuk membohongiku. Chun Chun, aku sungguh merindukanmu dan anak kita. Oh iya, beberapa hari lagi ulang tahun ibu, kau pandai memasak, siapkan beberapa masakan favoritnya, manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan antara kau dan ibu mertuamu. Sekarang kamu sudah melahirkan cucu laki-laki untuknya, demi anak, dia pasti tidak akan menyusahkanmu lagi. Dari keluarga kecil, memang tidak bisa tampil di depan umum, masakannya berbau miskin. Siapa yang suruh kamu duduk? Ini jamuan keluarga Gu kamu yang cuma gratisan murahan, apa hakmu duduk di meja makan, pergi ke dapur makan sisa? Gu Yuelin, maksudku, seandainya aku sendiri, yang membuat hidangan lengkap ibumu, tetap tidak mengizinkanku duduk di meja makan. Kamu yang lebih muda. Kalau orang tua menegur, terima sajalah. Ibuku itu mulutnya tajam tapi hatinya lembut, kamu lebih manja sajalah padanya. Jangan selalu membuatnya tidak senang, kan?
Iya, Kak Lin Chun yang muda memohon pada yang tua itu tidak memalukan. Meskipun tante biasanya tegas, tapi hatinya lembut, paling takut kalau ada yang berlutut memohon padanya. Asal kamu sungguh-sungguh berlutut dan bersujud padanya lalu bawa kembali cucu kecil yang, itu tante pasti akan bermurah hati, memberimu sepotong makanan. Kak Yuelin, dia menyiramku. Lin Chun, kamu gila, ya? Gu Yuelin, dengarkan aku baik-baik. 3 tahun sudah, semua sudah berubah, aku sudah menikah, suamiku sekarang sangat menyayangiku, anakku juga bukan darimu. Simpan saja belas kasihanmu yang lucu itu, dan sok tahu. Sedangkan kamu Zhou Yunro, karena kamu begitu paham bagaimana melayani ratu, mending kamu lebih sering berlutut di depannya. Sehari bersujud 3 kali, mungkin suatu hari nanti keluargaku punah. Dia senang bisa membuatmu sebagai pembantu, masuk ke pintu keluargaku. Aku yang salah, aku seharusnya tidak banyak bicara. Kak Yuelin. Kak Lin Chun menghinaku. Lin Chun, sampai kapan kamu mau keras kepala? Tidak mengakui itu anakku, kamu pikir bisa membuatku cemburu? Kamu sungguh tidak masuk akal kamu. Pei Zhou Chuan, cepatlah kembali, jika Gu Yuelin melihatmu langsung, melihatmu, orang terkaya di Kyoto. Aku ingin lihat apakah dia masih berani sok tahu padaku. Nyonya Lin, tidak baik Chen yang dibawa paksa oleh seseorang. Apa katamu? Siapa yang membawanya? Apa gunanya satpam kalian? Seorang pria dan seorang wanita, pria itu memakai jas mewah, penampilannya megah, dan membawa beberapa pengawal. Katanya ayah kandung anak itu, wanita itu mengaku sebagai ibu angkat anak itu, mereka langsung mengambil anak itu dan naik mobil. Kami benar-benar tidak bisa mencegahnya. Gu Yuelin, Zhou Yunrao. Kalian berani menyentuh sehelai rambut pun pada anakku. Aku akan bertarung denganmu. Pak, pergi ke villa keluarga Gu di Highland One. Cepat, cepatlah. Jangan takut, Chen Yang. Bukankah kamu tuan muda keluarga Gu? Ini pelajaran pertamamu pulang ke rumah ya. Cepat. Belai dia. Kucing ini sudah 3 tahun. Kalau dihitung-hitung, dia adalah kakakmu. Gak mau kucing. Ini kucing kesayangan ibu angkatmu, loh, ayo peluk dia. Tidak boleh tidak sopan. Kamu nangis sekeras ini. Itu akan menakuti kucing. Mama, aku mau mama. Aduh, lihat kamu. Sayang, meskipun kamu benar-benar anak kakak Yuelin, terus kenapa? Selama aku ada di sini, aku punya 100 cara membuatmu di rumah ini. Zhou Yunro, siapa yang mengizinkanmu menyentuh anakku? Aku akan membunuhmu. Lin Chun, kamu gila apa? Berteriak-teriak, seperti perempuan kasar, tidak sopan. Yunro hanya bermaksud baik. Melihat anak sendirian kesepian, ingin membuatnya lebih akrab dengan hewan peliharaan. Lebih banyak teman bermain? Kamu ini apa-apaan? Kamu buta atau apa? Anakku alergi parah terhadap bulu kucing dan anjing. Teman bermainnya bukanlah hewan. Dia akan mati. Lin Chun, kamu berani memukulku? Aku lihat kamu, memang biasanya memanjakan anak ini. Sehingga dia menjadi penakut. Kak Yuelin, jangan salahkan Kak Lin Chun. Hari ini ulang tahun kucing yang ketiga, biasanya dia sangat penurut, suka bermain dengan anak-anak. Aku hanya merasa, karena Chen Yang sudah kembali ke keluarga Gu, nanti pasti harus menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah. Jadi aku pikir biarkan dia akrab dulu dengan kucing dan anjing. Kak Lin Chun, tenanglah. Kucing dan anjingku semuanya ras murni, divaksin secara teratur. Sangat bersih. Aku setiap hari tidur dengan kucing. Dia sama sekali tidak kotor. Mama, Chen Yang. Gu Yuelin, aku mohon lepaskan aku. Dia benar-benar tidak bisa bersama kucing dan anjing. Lepaskan aku. Lin Chun, kamu sudah cukup ribut, anak laki-laki. Tidak boleh dibesarkan terlalu manja, karena dia adalah anak Gu Yuelin. Nanti kekayaan keluarga Gu yang triliunan, semua akan diwariskan padanya, sekarang harus melatih keberaniannya. Kalau bahkan takut pada kucing, bagaimana nanti bisa bertahan di dunia bisnis?
Mama, Chen Yang. Dia syok karena alergi. Dokter, tolong. Anak usia 2 tahun, syok anafilaktik. Cepat tolong anakku. Minggir, minggir, minggir. Chen Yang. Maafkan ibu, nak. Ibu gagal melindungimu. Kalau kamu kenapa-kenapa, semua keluarga guku bikin ikut mati. Lin Chun, kamu gimana sih ngurus anak? Cuma kena bulu kucing doang, kok bisa sampai syok? Kamu itu ibu yang enggak bertanggung jawab. Kak Yuelin, ini semua salahku. Aku sungguh nggak tahu kalau adik Chen yang selemah itu. Aku cuma mau main sama dia. Kalau tahu bakal begini, nggak akan kubawa kucing itu. Yunro, bukan salahmu. Orang yang nggak tahu nggak berdosa. Lin Chun yang nggak bisa rawat anak. Anak siapa yang kena bulu kucing langsung masuk UGD? Gu Yuelin, Zhou Yunrao. Kalau anakku hari ini nggak selamat, aku jamin, akan kukuliti kalian hidup-hidup, potong demi potong. Kamu gila. Ini rumah sakit. Siapa ayah atau ibu dari anak ini, atau ibunya? Anak ini alergi parah, memicu edema laring akut. Napasnya sudah berhenti total. Situasinya sangat kritis. Apa? Mungkin begini? Kami harus segera melakukan operasi trakeotomi. Ini surat persetujuan operasi berisiko tinggi. Keluarga inti harus tanda tangan sekarang. Setiap menit terlambat, anak itu bisa meninggal. Dokter, saya ayah kandung anak itu, berikan suratnya, saya yang tanda tangan. Keluarga Gu punya banyak uang, pakai obat terbaik. Sejak kapan anakku jadi anakmu? Dokter, bagaimana keadaan anakku? Dia jangan kenapa-napa, ya? Jangan khawatir. Sesuai prosedur, operasi berisiko tetap harus tanda tangan. Saat ini pasien kecil masih ditangani. Untung kalian cepat bawa ke sini, biasanya nggak berbahaya nyawa. Nanti kalau observasi nggak masalah, akan dipindah ke bangsal biasa. Kamu siapa? Dia suamiku, Pei Zhouchuan. Kamu? Apa katamu? Juga ayah kandung anakku. Dia sandaran aku dan anakku. Jangan takut, masalah ini, biar aku yang urus. Lin Chun, ngomong apa kau sembarangan? Gu Yuelin, kamu sebaiknya berdoa anakku selamat. Kalau tidak, aku buat kamu dan Zhou Yunro bayar dengan nyawa. Lin Chun, kamu gila. Chen yang itu anakku. Lin Chun, berhenti pura-pura, dia itu bukan laki-laki liar yang kau bayar. Sengaja bikin sandiwara bikin aku marah. Kamu pikir sembarang orang bisa menghapus fakta bahwa Chen yang darah daging keluarga Gu? Gu Yuelin, kalau anakku sedikit saja celaka, seluruh keluarga Gu harus ikut mati. Kak Yuelin, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kak Lin Chun, apa maksudmu? Kenapa kalian berani mukul? Ini seharga 20 juta Patek Philippe edisi terbatas. Dan pakaiannya ini, bahkan kancingnya semua buatan tangan mewah Mbak Lin Chun. Bukankah kamu selama ini menunggu-menunggu untuk rujuk dengan Kak Yuelin? Kenapa sekarang bilang menikah dengan orang ini? Siapa yang tidak tahu kamu adalah pengagum paling hina dari Kak Yuelin? Dulu kalau bukan karena kamu menempel seperti perekat. Hanya karena kamu adalah pengagum paling kuat Kak Yuelin kasihan padamu akhirnya terpaksa menikahimu. Semua orang menilai sendiri. Lin Chun, saat kalian bercerai, aku ingat dengan jelas. Kamu tepat hamil 1 bulan Chen, yang sekarang berusia lebih dari 2 tahun hamil 10 bulan ditambah dengan 2 tahun lebih ini, dia adalah anak dari Kak Yuelin. Hari ini kamu membuat drama happy. Jadi ayah ini sebenarnya mau, apa? Mau mengancam Kak Yuelin dengan anak? Supaya dapat bagian harta keluarga Gu? Yunro benar, waktunya sangat cocok. Chen Yang adalah anakku, Gu Yuelin. Berpakaian rapi, pakai jam tangan mahal, kira dirinya anak orang kaya Chun, aku akui. Dulu permainan, jujur atau tantang itu aku bermain terlalu jauh, tapi kamu tidak boleh membuat masalah sampai begini. Aku tidak tahu dari mana kamu cari orang seperti ini. Kamu mengeluarkan banyak uang, kan? Kamu membuat banyak drama, sengaja membuat aku marah, mau membangkitkan kecemburuanku. Aku mengerti, aku juga bisa memahaminya. Lagi pula kita sudah 3 tahun tidak bertemu. Dulu kamu sangat mencintaiku, cintamu sampai rela kehilangan nyawa.
3 tahun ini, kamu diam-diam melahirkan anakku sendirian, membesarkannya sendirian, pasti kamu menahan yang tidak bisa ditahan orang biasa, kesepian dan kesendirian. Nyonya Lin, anak dalam keadaan darurat. Perlu transfusi darah. Maaf, siapa di antara kalian yang bergolongan darah B? Aku golongan darah B. Chun juga B, anakku pasti butuh darah B. Pak anak membutuhkan golongan darah A. Golongan A itu. Mungkin perawatnya salah. Pokoknya anakku butuh darah apa, aku akan donor darah itu. Chun. Batas waktu 3 tahun sudah tiba, setelah anak sembuh kita langsung rujuk. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menyebut kata cerai lagi, demi anak memiliki keluarga utuh. Aku harap kamu sekarang tenang, tenangkan dirimu. Suruh aktor ini pergi, dengan uangnya, jangan membuat malu lagi. Gu Yuelin, kamu benar-benar telah menunjukkan arti pria percaya diri biasa hingga level yang tak tertandingi. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa kenal dengan tuan ini, tapi aku harus dengan tuan ini, jelaskan semuanya. Aku adalah satu-satunya pria dalam hidup Chun. Dia saat kuliah dengan muka tebal berani mengejar selama 2 tahun baru mendapatkan pria ini. Dasar hubungan kami dalam cerai hanyalah bumbu kecil dalam hidup. 3 tahun lalu, aku sudah janji dengannya, kami akan rujuk. Chun sangat mencintaiku, pasti akan rujuk denganku, apalagi kita punya anak. Aku bilang ini, hanya berharap, tuan ini jangan terlalu berlebihan dalam akting, urusan kami, suami istri orang luar jangan campur. Dia masih percaya diri banget. Hanya karena dulu aku jatuh cinta padanya saat di kampus. Itu pertama kalinya aku merasakan cinta. Seperti orang bodoh, aku yang mengejar cowok duluan. Aku tidak suka yang manis. Lin Chun, kamu dari keluarga kecil, jangan mimpi naik ke level atas. Tuan Gu bisa melirik kamu. Awalnya dia cuek, tidak terpengaruh. Tapi aku tidak menyerah. Tahun ketika keluarganya hampir bangkrut, semua orang menghindarinya. Hanya aku yang masih setia padanya. Aku menabung dari kerja 3 kali lipat. Aku punya sedikit uang, meski tidak bisa membantu banyak, setidaknya kamu tidak akan kelaparan. Sejak hari itu, kami bersama, semua orang di sekolah bilang, aku adalah puncak dari cewek yang ngejar-ngejar cowok. Berkat muka tebal, aku berhasil mendapatkan Gu Yuelin. Lihat dirimu yang miskin itu, nyapu lantai aja tidak bersih. Entah apa yang dilihat Yuelin darimu. Benar-benar menurunkan derajat keluarga Gu. Bu, jangan marah, akan segera kubereskan. Yuelin, kamu sakit perut tadi malam, aku sudah masak sup untuk lambung, mau kusajikan sekarang. Minum apa? Bau minyak goreng, menjauh dariku, jangan kotorin jas mahalku. Aku semakin lembut padanya. Pada dasarnya aku nurut semua katanya. Kupikir, kalau aku cukup patuh, hatinya pasti sepenuhnya untukku. Kak Yuelin, kemeja kamu ini besar banget, dipakai aku jadi seperti gaun. Apa istrimu tidak marah? Berani dia? Dia nggak bisa hidup tanpaku. Kalian sedang apa? Kak Yuelin, aku takut. Pikiran kotor, minta maaf sekarang, kalau tidak, keluarlah. Kupikir dengan bersabar dia akan berubah. Sayangnya aku salah, cewek ngejar-ngejar, pasti tidak berakhir baik. Gu Yuelin, aku dulu memang mencintaimu sepenuhnya. Tapi sekarang aku hanya benci, tidak ada cinta sama sekali. 3 tahun lalu, kamu kalah main game dengan Zhou Yunro. Itu kesempatan terakhir yang kuberi, karena sudah cerai. Aku tidak akan kembali. Kamu dengan Zhou Yunro melakukan hal-hal menjijikkan. Sekarang malah minta rujuk lagi? Apa tidak lucu? Yang lebih lucu lagi, kamu pikir aku akan memberi anak pada orang brengsek sepertimu? Melahirkan? Sehari setelah kalian bercerai, Chun dan aku sudah menikah. Apa? Hari ketiga, dia melakukan aborsi. 1,5 bulan kemudian, dia mengandung Chen Yang untukku, dan sekarang, di perutnya, dia mengandung anak lagi untukku. Gu Yuelin, orang yang tidak kamu hargai, sudah hidup bahagia denganku? Tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Lin Chun, kamu tidak mungkin menikah dengan orang lain. Kamu sangat mencintaiku. Masa iya kamu menikah dengan orang lain? Apa kamu lupa yang pernah kukatakan? Ada pria yang mengejarku, aku setuju, setelah cerai pasti akan menikah dengannya, itu, apa kamu ingat soal ini? Lin Chun, pikirkan baik-baik, Gu Yuelin tidak akan benar-benar menghormatimu, ikut aku, ini mahar 300 juta, asal kamu setuju, kamu akan menjadi nyonya muda, grup Pei.
Pak Pei, jangan bercanda. Jika suatu hari nanti kamu bercerai, bisakah kamu langsung menikah denganku? Saat itu aku yang naif, kupikir aku tidak akan pernah bercerai baik, setelah bercerai aku tidak pergi mencari Pei Zouchuan. Lin Chun, ini aku, Pei Zouchuan. Aku lihat kamu sudah bercerai, aku selalu menepati janjiku. Dulu Chun Chun dengan pria itu, kenal dari internet. Untuk berkomunikasi dengan nenekku yang hilang, dia belajar bahasa isyarat. Pria itu ikut belajar bersamanya. Ternyata, itu bukan penipu, itu benar-benar orang terkaya di Kyoto, Pei Zouchuan kamu. Kamu benar-benar orang terkaya di Kyoto, Pei Zouchuan. Bagaimana bisa begini? Lin Chun, si penjilat yang selalu aku injak-injak. Ternyata benar-benar menikah dengan orang terkaya di Kyoto. Lalu aku ini apa? Chen yang sayang, Mami di sini. Mami, jangan nangis. Gak sakit, sayang. Mami, jangan khawatir. Ini tidak baik untuk adik perempuan di perutmu. Anakku yang baik, ayah di sini. Pembengkakan. Laring pasien. Sudah mereda. Sudah tidak dalam bahaya. Sekarang dipindahkan ke ruang VIP untuk observasi. Segera lapor polisi, masalah ini harus diselidiki sampai tuntas. Aku akan membuat mereka membayar harga paling mahal. Aku hancur. Aku benar-benar hanya lelucon, bukan hanya kehilangan istri, bahkan kehilangan anak laki-laki Chun Chun. Chun Chun, dengar penjelasanku, aku ingin bicara baik-baik denganmu, kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Gu Yuelin, dengarkan baik-baik. Masalah ini belum selesai. Aku, Pei Zouchuan, bersumpah, tidak akan membiarkan keluargamu, Gu, mendapat hari baik. Apa yang kalian lakukan? Ini rumah sakit, dilarang berkelahi, mengganggu istirahat pasien. Panggil satpam, segera. Gu Yuelin, Zhou Yunro, kan? Kami menerima laporan. Kalian diduga melakukan penganiayaan. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Tidak. Pak Polisi, kalian salah tangkap orang. Ini kesalahan. Ibu Lin, tolong jelaskan secara detail. Kejadian saat itu. Bagaimana dia membawa anak itu pergi? Zhou Yunro membawa anakku yang alergi parah dan memasukkannya ke dalam kandang berisi kucing dan anjing, dan sengaja menekan kucing ke wajahnya. Ini bukan bermain, ini pembunuhan berencana. Apa yang dilakukan Gu Yuelin saat itu? Dia memelukku erat, tidak membiarkanku menolong. Melihat anakku syok alergi di depan mata. Saya tahu. Kami akan menangani kasus ini sesuai hukum. Ayo, ke kantor polisi. Tim pengacara top sudah menunggu. Hari ini, aku akan membuat mereka membayar darah dengan darah. Pak Polisi, kalian benar-benar salah paham. Saya sama sekali tidak berniat menyakiti anak itu. Saya pikir itu adalah anak saya. Saya hanya sebagai seorang ayah, menjemput anak pulang. Tidak ada niat menyakiti anak. Ayah mana, yang sengaja menyakiti anaknya sendiri? Chun Chun hanya sedang marah, jadi dia melapor polisi. Ya, Pak Polisi, saya ibu angkat anak itu. Hari ini ulang tahun kucing peliharaan saya. Saya hanya ingin Chen yang akrab dengan kucing, membangun kedekatan. Saya benar-benar tidak tahu. Dia alergi parah. Ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Zhou Yunro, kau melempar anakku yang berusia 2 tahun ke kandang anjing. Memaksanya menyentuh kucing liar, melihat wajahnya berlumuran darah karena cakaran, pingsan dan jatuh. Itu disebut kesalahpahaman. Gu Yuelin, kau terus bilang itu anakmu. Apa kau delusi? Buka mata besarmu dan lihat baik-baik. Ini tes DNA anakku. Tertulis jelas hitam di atas putih. Jangan sok tahu lagi. Kau pikir aku akan menyimpan benihmu? Anakmu sudah aku gugurkan. Kenapa kau begitu kejam? Kenapa menggugurkan anak kita? Itu adalah kehidupan yang hidup. Kau sudah hamil? Kenapa tidak memberitahuku? Kenapa? Kau bilang kenapa? Kau tahu aku hamil? Hanya karena permainan konyol Zhou Yunro, kau menceraikanku? Sudah 3 tahun? Kau seperti orang mati? Tidak pernah menghubungiku? Satu telepon pun? Tidak ada satu pesan pun. Kau selalu yakin aku adalah pengagum buta. Apapun yang kau lakukan, aku akan menerimanya tanpa syarat. Di matamu, Gu Yuelin, aku adalah wanita yang tak punya harga diri, dan hina seperti binatang. Itulah sebabnya kau bisa mengabaikan perasaanku, dengan terang-terangan, berselingkuh dengan teman masa kecilmu itu.
Tapi Gu Yuelin, aku juga punya perasaan. Cintaku punya batas. Untuk pria sepertimu yang tidak setia, cerai adalah kelegaan bagiku. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menunggumu di tempat yang sama? Tidak. Kau begitu mencintaiku, masakan kau tega menggugurkan anakku? Itu tidak mungkin. Kau pasti berbohong padaku, kau melakukannya untuk membalas dendam padaku, sengaja mengatakan itu, bukan? Gu Yuelin, singkirkan wajahmu yang pura-pura jadi korban yang memuakkan. Aku sudah bilang, cintaku punya batas. Dirimu yang sekarang, di mataku, bahkan lebih rendah dari anjing liar di pinggir jalan. Lin Chun. Pak Polisi, ini adalah saat aku pergi ke rumah Gu hari ini. Kamera tersembunyi di dadaku merekam semua video. Di dalamnya tercatat dengan jelas Zhou Yunro dan Gu Yuelin bagaimana mereka melakukan kekerasan pada anakku. Kau bohong, kau menjebakku. Pak Polisi, flash disk itu palsu buatannya. Pergi. Anak haram, bahkan jika kau benar anak Kak Yuelin, apa peduliku? Selama aku ada, aku punya 100 cara untuk membuatmu menderita di rumah ini. Gu Yuelin, kumohon, lepaskan aku. Dia benar-benar akan mati, lepaskan aku. Lin Chun, apakah kau sudah cukup membuat keributan? Anak laki-laki tidak boleh dimanjakan? Pak Polisi, dalam video itu, aku sudah memberitahu mereka dengan jelas bahwa anakku alergi parah terhadap bulu kucing dan anjing. Tetapi mereka tidak hanya mengabaikannya, bahkan setelah kucing mencakar anakku, mereka memaksaku untuk tidak menolongnya. Buktinya jelas, ini adalah pembunuhan berencana. Terhadap anakku, sengaja menyebabkan luka fisik yang parah. Tanggung jawab hukum ini, aku, Lin Chun, hari ini bahkan jika harus kehilangan segalanya, aku pasti akan menuntut sampai tuntas. Tidak akan ada perdamaian. Bukan hanya itu Pak Polisi Gu Yuelin dan Zhou Yunro. Siang ini mereka membawa orang dan memaksa masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini, tanpa surat izin yang sah dan persetujuan wali. Secara paksa membawa pergi anak saya. Ini sendiri adalah tindakan yang sangat keji, perampasan dan penculikan ilegal. Kedua kejahatan ini akan dihukum bersamaan. Saya minta polisi segera menangani kasus ini. Fakta jelas bukti kuat Gu Yuelin, Zhou Yunro. Perilaku kalian sudah sangat melanggar hukum, sesuai hukum dan peraturan kami, sekarang harus segera melakukan penahanan pidana terhadap kalian berdua, mengenai hukuman spesifik, setelah polisi selesai menyelidiki dan mengumpulkan bukti, dan menyerahkan ke kejaksaan, biarkan pengadilan yang memutuskan. Tidak, aku tidak mau dipenjara Kak Yuelin. Tolong selamatkan aku adalah teman masa kecilmu. Kamu tidak bisa membiarkanku masuk penjara. Pak Polisi, aku benar-benar mengira itu anakku, mana ada ayah menjemput anaknya pulang, dianggap penculikan, kalian tidak boleh menangkapku, lepaskan aku. Pak Polisi, kesimpulan ini diambil terlalu cepat. Saya ibu dari Gu Yuelin ini adalah penasihat hukum utama dari grup Gu kami pengacara Zhang. Mengenai kesalahpahaman hari ini, pengacara Zhang akan mewakili keluarga Gu sepenuhnya untuk menanganinya. Bu, akhirnya kamu datang Lin Chun, dia sudah gila. Dia bekerja sama dengan orang luar untuk menghancurkan aku. Tulang murahan dari keluarga rendahan hanya pantas melakukan pekerjaan pembantu seperti ini. Jangan kira, setelah menikah bisa terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix, ambang pintu keluarga Gu seumur hidupmu tidak akan pernah bisa melewatinya. Ada apa? Nyonya Gu hari ini datang dengan rombongan besar ke kantor polisi. Lin Chun, jangan berpura-pura menjadi wanita suci di sini. 3 tahun tidak bertemu, kemampuanmu yang tajam dan galak sudah meningkat cukup banyak. Kamu membuat banyak ulah, membuat keributan sebesar ini. Pada akhirnya, bukankah kamu hanya ingin uang? Setelah meninggalkan pohon besar keluarga Gu kamu, entah pergi kemana mendapatkan pria liar. Ada apa? Apakah pria ini tidak mampu bahkan tidak bisa membiayai anak? Jadi kalian bekerja sama untuk memainkan skenario pemerasan palsu ini? Sebutkan angkanya 10.000, 1 juta. Aku anggap saja di dalam rumah besar, Gu memelihara seekor anjing tambahan, hari ini anjing ini tidak sengaja terinjak. Kehilangan sedikit uang bagi grup Gu kami tidak ada masalah besar. Ternyata atap miring, tiang pun ikut miring sifat percaya diri berlebihan Gu Yuelin. Sepenuhnya warisan dari ibu yang sombong di depan mata ini. Pantesan Gu Yuelin kayak anjing gila, nggak punya otak, mulutnya kotor, ternyata, itu warisan dari ibunya. Kamu pikir kamu siapa? Seorang pria yang bergantung pada wanita, pemalas miskin yang hidup dari perempuan, berani juga mengajariku di sini. Percaya nggak?
Aku bikin kamu nggak bisa berkarier di Kyoto selamanya. Nyonya Gu barusan bilang, kalau aku, Pei Zhouchuan, nggak bisa menghidupi anakku sendiri. Apa? Pei Zhouchuan orang terkaya di Kyoto, satu-satunya pewaris keluarga Pei. Adalah aku. Bagaimana bisa begini? Lin Chun, yang dulu kuinjak-injak seorang pengemis rendahan yang dihina seluruh keluarga setelah bercerai, bukannya jadi gelandangan malah mencari pria yang lebih ratusan, ribuan kali lebih kuat dari keluarga Gu. Keluarga Pei adalah orang terkaya di Kyoto. Dan Pei Zhouchuan adalah anak tunggal. Beberapa tahun lalu dia mengurus bisnis di luar negeri. Baru 2 tahun terakhir pulang dan mengelola bisnis. Hanya dalam waktu 2 atau 3 tahun, dia sudah mendominasi, menjadi incaran semua orang di dunia bisnis yang ingin menjilat dan bekerja sama. Bahkan aku, beberapa hari lalu masih mencari koneksi untuk memasukkan Gu Yuelin ke pesta keluarga Pei. Berusaha mendapat celah dari keluarga Pei proyek kerjasama, sekecil apapun. Bu ngapain takut sama dia? Meskipun dia kaya, lalu kenapa? Jelas-jelas Lin Chun si perempuan jalang itu sengaja menjebak kita. Diam kamu. Bajingan, kamu masih merasa masalahmu belum cukup besar? Chun Chun. Chun Chun menantu perempuanku yang manis. Apa kamu terluka? Cepat, biar ibu lihat. Apa ada yang terbentur? Tidak. Bu jangan khawatir. Kemarin ibu bukankah baru saja terbang ke Haicheng untuk liburan? Kenapa cepat-cepat pulang? Menantu dan cucuku mengalami masalah sebesar ini. Hampir dibunuh orang. Masa aku sebagai mertua tidak pulang? Kalau aku tidak pulang, nanti orang-orang sembarangan pasti akan menindasmu sampai mati. Ini, Nyonya Pei, maafkan saya. Ini semua kesalahpahaman, keluarga sendiri saling serang. Tidak menyangka jadi kesalahpahaman sebesar ini. Salah paham? Nyonya Gu, kamu pikir aku anak kecil? Di keluargaku, keluarga Pei, tidak ada yang namanya salah paham. Baik keluarga Gu kalian, atau siapapun. Siapapun yang menindas menantuku, melukai cucuku, akan kubuat dia membayar harga termahal. Selesai. Keluarga Pei tinggal gerak jari, besok keluarga Gu akan lenyap dari Kyoto. Maaf, Nyonya Pei, Xiao Chun. Tadi aku seperti orang gila, aku sudah tua dan pikun. Omong kosong. Sebelumnya, dulu saat di keluarga Gu, juga salahku sebagai orang yang lebih tua. Semoga kamu berlapang dada. Hendaknya, kamu berbesar hati. Jangan ambil pusing dengan seorang nenek tua seperti aku. Dulu yang angkuh dan sombong, bahkan tidak mengizinkanku makan di meja. Ibu Gu yang membuatku melayaninya seperti anjing. Sekarang dia juga seperti anjing, mengibas-ngibaskan ekor di depanku. Benar-benar tidak menyangka. Suatu hari bisa melihatmu begitu hina di depanku. Ya, dulu aku tidak tahu kalau kamu begitu hebat. Tapi kamu salah perhitungan. Aku memang orang yang toleran, tapi padamu, pada keluargamu, keluarga Gu, aku sangat pendendam. Bu, tempat yang menjijikan ini. Aku tidak ingin tinggal semenit pun. Urusan ini serahkan pada pengacara dan polisi. Aku antar ibu pulang dulu untuk lihat Chenyang. Baik, ayo pulang. Awasi kasus ini dengan ketat. Ya, Direktur Pei. Celaka. Kakak Lin Chun, Nyonya Pei, aku benar-benar tidak sengaja. Kumohon, tolong. Beri aku satu kesempatan, aku tidak mau dipenjara. Tante, Mas Yuelin, tolong selamatkan aku benar-benar sadar aku salah. Masuk dan bicara dengan polisi, lihat apakah hukum memberimu kesempatan. Mustahil, kenapa Bang tiba-tiba menarik pinjaman? Halo, Direktur Li. Hanya dalam 3 hari, keluarga Pei langsung di dunia bisnis, mengeluarkan perintah embargo total. Saham grup Gu, limit turun 3 hari berturut-turut. Beberapa proyek besar inti, semua diputus oleh mitra yang lebih memilih ingkar janji. Harus dihentikan secara paksa. Tidak bisa. Yuelin adalah satu-satunya yang mengurus keluarga Gu. Jika dia benar-benar dihukum penjara, perusahaan tidak hanya tanpa pemimpin. Nama baik keluarga Gu juga akan hancur total. Yang paling penting, jika keluarga Pei terus membalas dendam, keluarga Gu benar-benar bangkrut. Untuk menyelamatkan keluarga Gu, aku harus nekat. Nyonya muda, orang ini. Terus berlutut di depan gerbang villa tidak pergi. Bilang harus bertemu dengan Nyonya muda. Nyonya Pei, Chun,
Hari ini aku datang untuk meminta maaf, aku membawa semua niat baik keluarga Gu, asal keluarga Pei mau berlapang dada, melepaskan keluarga Gu, melepaskan Yuelin. Aku rela melakukan apapun. Aku bersujud padamu. Nyonya Gu, kamu salah memohon. Keluarga Pei kami, selalu Chun yang berkuasa. Bisa memaafkanmu atau tidak. Itu tergantung pada kehendak Chun. Mana mungkin wanita seperti Lin Chun menikah lagi dengan anak menikah ke keluarga Pei, keluarga papan atas seharusnya dia bersikap rendah hati setiap hari melihat ekspresi mertua, dia di keluarga Pei ternyata memiliki posisi setinggi itu bahkan Nyonya Pei mendengarkannya. Ibu, saya pernah menikah kondisi keluarga juga tidak baik. Kenapa ibu tidak sedikit pun merendahkan saya? Dan begitu baik kepada saya. Lebih baik daripada terhadap Zhou Chuan? Nak, aku mencintai putraku, aku hanya tahu. Saat dia bersamamu, matanya bersinar. Dia sangat bahagia. Kau bisa membuatnya bahagia. Sebagai seorang ibu, aku tidak akan cukup berterima kasih padamu. Jadi aku rela mencintai segala yang terkait denganmu. Kau orang yang sangat dicintai putraku. Aku tidak akan melakukan hal yang sedikit pun menyakiti hatinya atau membuatmu menderita. Dia satu-satunya putraku seumur hidup sejak kecil. Sangat cerdas, tidak pernah membuat keputusan yang salah. Jadi, aku percaya padanya dan juga percaya padamu. Chun, Nyonya Pei, kumohon, beri keluarga Gu kami satu kesempatan. Asal kau bisa meredakan amarah. Bahkan, jika aku harus telanjang sekarang, merangkak di jalan aku rela. Demi Yuelin, yang pernah menjadi suamimu ampuni dia kali ini. Nyonya Gugu Yuelin dan Zhou Yunrou melanggar hukum pidana negara bukan bisa dihapus dengan satu kata dariku. Apalagi, putraku, karena kejahatan mereka bengkak di tenggorokan, di ruang gawat darurat, hampir kehabisan napas. Kau sombong seumur hidup hari ini, demi putramu di sini, merendahkan diri seperti menelan cacing, karena kau seorang ibu, dan aku juga ibu. Menurutmu seorang ibu yang hampir kehilangan anak akan bermurah hati hingga melepaskan binatang yang menyakiti putranya? Kumohon aku yang masuk penjara, aku rela menggantikan mereka masuk penjara. Kumohon, putraku tidak bisa masuk penjara, dia tidak boleh hancur. Buang sampah ini keluar. Jika berani mendekati keluarga Pei lagi, patahkan kakinya. Ya, Tarik investasi. Harus tarik investasi. jika terus terikat dengan keluarga Gu kita semua akan bangkrut. Lepaskan aku, ini rumahku, kalian para perampok. Tuan Gu, grup Gu secara resmi telah dibekukan dan dilelang seluruhnya. Rumah besar keluarga Gu juga disita pengadilan. Tidak, itu tidak mungkin. Semua berdiri. Sekarang vonis dijatuhkan. Setelah diperiksa, terdakwa Zhou Yunrou adalah dalangnya. Mengetahui bahwa anak korban menderita alergi parah, tetap memaksanya berada di lingkungan berbahaya dan menggunakan hewan untuk menyakiti. Sifatnya keji, memenuhi unsur pidana penganiayaan dengan sengaja, dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Tidak, Kak Yuelin, aku tidak mau dipenjara 4 tahun. Kau yang memaafkanku, kaulah yang bilang, anak laki-laki tidak boleh manja. Wanita jalang, kalau bukan karena kau berpura-pura kasihan, masa aku bisa jatuh seperti ini, kau pantas mendapatkannya. Terdakwa Gu Yueling sebagai pembantu, dan dalam proses kekerasan, menghalangi ibu korban untuk menolong, menyebabkan akibat yang lebih berat. Dijatuhi hukuman penjara 2 tahun. Aku salah. Bulan kedua Gu Yueling di penjara, grup Gu karena rantai modal putus total, banyak utang meledak, secara resmi dinyatakan pilot dan dilikuidasi. Aset terkait sudah memasuki proses lelang yudisial. Melahirkan. Chun melahirkan. Selamat, Tuan dan Nyonya Pei, seorang putri yang sangat sehat dan cantik, ibu dan anak selamat. Sayang, kau sudah bersusah payah. Terima kasih telah memberiku keluarga yang begitu sempurna. Keluarga kita akan baik-baik saja selamanya. Mama, adik perempuan kecil sekali. Nantinya Cenyang akan melindungi adik, siapapun tidak boleh menyakitinya. Semua gara-gara wanita jalang ini, menyebabkan anakku di penjara, menyebabkan keluarga Gu bangkrut. Aku sampai memulung sampah, sementara dia jadi nyonya rumah kaya raya. Aku tidak bisa hidup lagi, kau juga jangan berharap hidup. Jalang, kaulah yang menghancurkan anakku, mati saja. Kau cari mati.
Nyonya muda terkejut, kami lalai. Lapor polisi. Tuduh dia percobaan pembunuhan. Jalang. Semua karena kau hancurkan anakku, hancurkan keluargaku, kau mati mengenaskan. Tenang, Aku tidak akan melepaskanmu, bahkan sebagai hantu. Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, percobaan, mempertimbangkan situasi kejahatan, bahaya sosial, serta sikap terdakwa yang mengaku dijatuhi hukuman penjara 3 tahun yang akan segera dilaksanakan. ayo. Selesai. Ada apa? Keamanan hari ini ada celahnya. Saat wanita gila itu mendekatimu, reaksi bodyguard terlambat 0,3 detik. Aku tidak terluka. 0,3 detik cukup untuk menusukkan pisau. Mulai besok, keamanan 2 kali lipat. Di sekitar Lin Chun tidak boleh kurang dari 6 orang setiap saat, 2 anak juga. Anggaran tidak terbatas. Ya, Pak Pei. Aku segera atur. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Siapapun, Baik, Pak Pei. panggil suami. Suami. Pak Wang, lihatlah proyek ini. Jika Anda investasi 5 juta, aku Gu Yuelin jamin dalam 3 tahun Anda balik modal. Dulu aku adalah presiden direktur grup Gu, pandanganku pasti tidak salah. Pergi. Seorang mantan narapidana masih menganggap dirinya Tuan Gu. Coba lihat pantulan dirimu. Lihatlah betapa buruknya dirimu sekarang. Pak Wang. Harimau yang jatuh akan diganggu oleh anjing. Tunggu aku bangkit kembali, aku akan menginjak kalian semua yang memandang rendah aku di bawah kaki. Dan Chun Chun, pasti masih ada aku di hatinya. Dia hanya menunggu aku bangkit kembali. Ayo, Bersulang. cicipi ini. Tuan, ini restoran anggota. Maaf, kami tidak melayani yang tidak berpakaian rapi. Buta matamu. Waktu aku dulu makan di sini, kamu masih bermain lumpur di mana? Chun Chun. Dia lebih cantik dari 5 tahun lalu. Kemewahan alami itu membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Chun Chun, cicipi ini. Pria yang duduk di sampingnya dan 2 anak itu. Tidak. Posisi itu seharusnya milikku. Terima kasih, Kak. Jiao, kamu baik? Sudah kenyang? Kalau sudah kenyang, kita siap pulang. Nenek menunggu kita di rumah. Ayo. Sopir sudah menunggu di luar. Pei Zhouchuan, jangan terlalu girang dulu. Semua yang aku, Gu Yuelin, hilangkan, pasti akan aku ambil kembali dengan tanganku sendiri. Termasuk Chun Chun. Orang yang paling dia cintai adalah aku. Aku pasti akan merebutnya kembali. Siapa orang ini? Menakutkan sekali. Otaknya rusak total di penjara, ya? Biarkan dia memanggil. Seekor anjing kudisan yang bahkan tidak mengenali dirinya sendiri, nasibnya hanya akan membusuk di lumpur. Chun Chun, berhenti pura-pura. Kedai kopi ini namanya Pure Time. Bukankah untuk memperingati waktu kita di universitas dulu, cinta murni kita saat itu? Apa otakmu hilang? Baru kabur dari rumah sakit jiwa? 5 tahun sudah. Kamu belum puas? Aku tahu, kamu melahirkan 2 anak untuk Pei Zhouchuan hanya untuk membuatku marah. Untuk membalas dendam, atas perceraian kita dulu. Sudahlah, aku maafkan kamu. Asal kamu sekarang bawa uang dan ikut aku, bantu aku bangkit lagi. Aku bisa tidak mempermasalahkan kamu punya anak dengan orang lain, bahkan bisa dengan berat hati membiarkan kamu tetap jadi Nyonya Gu. Di dunia ini, mana ada orang yang sombongnya sampai ke tulang sumsum seperti ini? 5 tahun di penjara tidak menyembuhkan narsismu, malah membuat otakmu jadi bau. Kamu, Gu Yuelin,
Kamu tahu kenapa kedai ini dinamakan Pure Time? Tentu karena aku. Lin Chun, kau gila? Dinamakan Pure Time karena hidupku sekarang murni, tanpa sampah sepertimu yang menjijikkan. Kamu pikir kamu itu apa? Seorang mantan narapidana, seekor anjing bangkrut yang kalah, bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatu anjing penjagaku. Kamu? Jangan tidak tahu terima kasih. Pei Zhuchuan itu hanya punya uang busuk. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Kau lupa dulu bagaimana kau menjilatku seperti anjing? Dulu aku buta. Sekarang aku sudah sembuh. Masih mau minta dihina? Satpam? Satpam, buang orang gila yang merusak pemandangan ini keluar. Nanti pasang papan di depan toko. Gu Yuelin dan anjing dilarang masuk. Lin Chun, berani-beraninya kau memperlakukanku begini? Pasti kau akan menyesal. Kau sangat mencintaiku, kan? Kau sedang bermain sandiwara. Lin Chun, wanita genit itu, dia dibutakan oleh uang Pei Zhuchuan, yang membutakan matanya. Setelah gue dapat investor, dan punya harta miliaran, gue bakal bikin dia berlutut, minta gue rujuk. Kak Yuelin, akhirnya aku nemuin kamu. Akhirnya aku nemuin kamu. Pergi sana. Pengemis dari mana? Jangan kotorin bajuku, jangan kotorin bajuku. Kak Yuelin, ini aku, si kecilmu Yunro. Jo Yunro? Kah? Kamu bukannya dihukum 4 tahun? Kapan kamu keluar? Aku udah keluar setengah tahun yang lalu. Di dalam, tiap hari aku dibully dan dipukul, hidupku lebih buruk dari mati. Kak Yuelin, sekarang aku nggak punya uang sama sekali. Bahkan nggak punya tempat tinggal. Bawalah aku pulang ya. Kita mulai lagi dari awal. Guzong, Guzong. Mulai lagi? Dasar perempuan murahan, berani minta mulai lagi? Kalau bukan karena kamu dulu bikin onar soal kucing anjing, sampai ngejebak anak Lin Chun, masa gue harus dipenjara, keluarga gue bangkrut? Kenapa salah aku? Kan kamu sendiri yang bilang, anak laki-laki nggak boleh dimanja, terlalu manja. Kamu yang kasih izin aku, Gu Yuelin, jangan coba-coba ninggalin aku. Aku udah menderita 4 tahun di dalam, semua itu demi menutupi kesalahanmu. Anjing gila, berani gigit gue? Kenapa? Kenapa hidupku jadi begini? Padahal gue yang paling beruntung, padahal Lin Chun seharusnya jadi budak gue seumur hidup. Semua karena perempuan kejam itu yang hancurin semuanya. Anjing gila? Berhak apa, Lin Chun, budak rendahan itu, bisa jadi istri orang terkaya di Beijing? Apa aku, Zhou Yunro, kalah darinya? Dulu kalau bukan karena aku diseret oleh Gu Yuelin yang bodoh itu, sekarang yang naik Rolls Royce pasti aku. Laki-laki juga sama semua. Suka yang manis dan lemah. Pei Zhuchuan pasti juga udah bosen sama Lin Chun yang sudah tua itu. Asal aku bisa deketin dia, dengan kemampuanku, walaupun cuma jadi selingkuhannya, aku bisa hidup mewah seumur hidup. Aduh, Pak Pei, hati-hati, Pak Pei, ini aku, Yunro, Bapak tidak ingat saya, Mbak Lin Chun, biasanya di rumah temperamennya sangat buruk, Anda pasti sangat lelah, asalkan Anda mau. Yunro bisa menjadi teman yang pengertian melayani Anda dengan baik. Orang di ruang keamanan buta semua? Maaf, Pak Pei, ini kelalaian keamanan kami. Hubungi bagian logistik. Segera tempat parkir ini disinfeksi 3 kali dengan disinfektan 84. Jangan biarkan sampah bau ini mencemari setelan baru yang diberikan istriku. Pei Zhuchuan, kamu buta. Apa yang Lin Chun berikan padamu? Racun cinta? Dia itu pelacur Pei Zhuchuan. Dasar bajingan, lepaskan aku. Pukul mulutnya sampai hancur. Jika aku mendengar lagi, setengah kata penghinaan dari mulutnya terhadap istriku, aku jamin, dia hanya bisa makan lewat selang perut seumur hidupnya. Chun Chun. Chun Chun keluarlah, aku tahu kamu selama 5 tahun di keluarga Pei sudah banyak menderita. Keluarga nilailah wanita di dalam itu adalah istri yang paling kucintai dulu, dia dulu karena kesalahpahaman kecil marah padaku. Kemudian menikah, dengan seorang pedagang yang penuh bau uang 5 tahun. Chun Chun, aku tidak menyalahkanmu, dia melahirkan 2 anak. Aku, Gu Yuelin, bersumpah di sini, asalkan kamu mau menikah lagi denganku. Aku akan menganggap kedua anak itu seperti anakku sendiri. Keluarlah, kembali padaku, ke sisi orang yang benar-benar mencintaimu. Aku bersal. Siapa ini? Laki-laki ini terlalu setia.
bahkan bisa menerima anak orang lain. Lin Chun terlalu tidak tahu diri, keluarlah dan setuju dengannya. Laki-laki ini agak familiar. Bukankah ini yang 5 tahun lalu Gu Yuelin yang merebut anak dan masuk penjara? Chun, Aku tahu kamu masih mencintaiku. kamu tersentuh oleh kesetiaanku, kan? Lin Chun, dasar wanita gila. Para penonton streaming, lihat baik-baik, laki-laki ini 5 tahun lalu selingkuh saat menikah membiarkan selingkuhan menganiaya anakku yang berusia 2 tahun yang alergi parah. Dihukum 2 tahun penjara, sekarang bangkrut bebas, setelah masa hukuman tidak bisa mencari wanita kaya untuk dinafkahi berpaling ke sini, pura-pura setia melakukan pemerasan moral. Kepercayaan dirimu yang menyedihkan sebenarnya siapa? Yang memberimu? Kata-kata yang keluar dari mulut busukmu lebih busuk dari air lap kotor ini. Suamiku sekarang, Lin Chun, mencintaiku dan menghargaiku, memberiku perlakuan istimewa terbaik di dunia. Pria bajingan, mati saja. Puncak pria percaya diri tanpa alasan. Wanita yang sadar. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara sembarangan di sini? Berani lagi datang ke depan toko kami pura-pura jatuh? Aku siram kamu setiap kali. Pergi. Kamu datang ke sini? Kerja fisik seperti ini, kenapa tidak suruh bodyguard lakukan? Kalau istri kelelahan, aku pasti khawatir. Hadapi sampah, lebih puas lakukan sendiri. Pei Zhou Chuan, jangan sombong, kamu cuma punya duit kotor. Ya, aku memang kaya. Dan, uangku cukup untuk membeli semua keputusasaan,mu seumur hidup. Tuan Gu Yuelin, barusan di siaran langsung Anda dengan sengaja memalsukan fakta, mencemarkan nama baik istri ketua grup Pei, melanggar hak reputasi Nyonya Pei. Departemen Hukum Grup Pei, 120 pengacara top, resmi mengajukan gugatan terhadapmu. 30 juta, itu pemerasan. Pemerasan? Kamu terlalu percaya diri. Ini hanya untuk membuatmu mengerti, menari di atas batasku, harganya tidak akan pernah bisa kamu bayar seumur hidup. Lin Chun, akhirnya kamu sendirian. Kenapa? Mau ditampar lagi? Haha, Lin Chun, giliranmu sekarang. Jangan pura-pura sombong. Percaya atau tidak, sekali aku tekan tombol, foto dan video saat kuliahmu yang miskin, demi Gu Yuelin, merendah dan bekerja, akan tersebar ke seluruh internet. Biar semua orang lihat betapa istri orang terkaya di ibu kota dulu adalah seorang yang hina. Berikan aku 10 juta. Asal kamu beri 10 juta, aku hapus semua negatif ini. Kalau tidak, aku akan membuatmu hancur, membuat Pei Zhou Chuan tidak bisa mengangkat kepala di kalangan atas. Zhou Yunru, setelah 4 tahun di penjara, kamu masih sebodoh itu. Kamu pikir masa lalu bisa mengancamku? Pertama, aku tidak pernah menyembunyikan masa laluku. Pei Zhou Chuan mencintai seluruh diriku, termasuk masa laluku yang buta itu. Kedua, ucapanmu barusan sudah merupakan pemerasan, jumlahnya sangat besar. Kamu menjebakku. Tangkap dia. Lepaskan aku. Kamu salah, Zhou Yunro. Aku tidak pernah merasa saat aku mencintai, berusaha sekuat tenaga itu memalukan. Yang memalukan adalah kalian yang menginjak-injak hati tulus, sampah masyarakat tanpa batas. Lapor polisi. Pemerasan dengan nilai 10 juta. Kali ini, cukup untuk membuatmu di dalam sampai kamu tua dan tidak berguna. Tidak, Kak Lin Chun, aku salah. Aku tidak mau masuk lagi. Astaga, Yue Ling ditangkap lagi. Hutang puluhan juta, tulang tua ini bahkan tidak punya tempat tinggal. Hanya bisa tidur di bawah jembatan, menyapu jalan. Semua gara-gara Lin Chun, wanita jalang itu. Zhou Yunro, kamu pembawa sial. Kamu pengganggu. Dasar tua bangka. Berani kau pukul aku? Kalau bukan karena kau, pelacur, yang menghasut Yue Ling, bagaimana keluarga Gu bisa bangkrut? Bagaimana aku bisa menyapu jalan di sini? Kembalikan uangku, kembalikan rumah megahku. Kau menyalahkanku? Dulu jelas kau sendiri yang tidak suka Lin Chun. Kau yang mengisyaratkan padaku untuk membunuh anak haram itu. Dasar nenek tua yang serakah dan suka kemewahan. Kau pantas masuk neraka. Bukankah ini 5 tahun lalu yang pernah muncul di berita, istri direktur utama grup Gu, kenapa sekarang berebut makanan dengan pengemis di tumpukan sampah? Ya, Ini balasan. Jiao, lihat. Aku menemukan kerang yang sangat cantik. Kak, kamu seperti ayam basah kuyup. Memalukan. Lihat ini. Bermotif spiral.
Sempurna. Keringkan air dulu sebelum mendekat. Rohku. Pei Chen-yang. Tidak kena. Tidak kena. Berhenti. Jangan lari. Tertangkap kamu. Lihatlah kedua anak ini. Sudah besar masih seperti kecil. Itu karena ibu yang memanjakan. Sudah, jangan ribut. Sini makan buah. Nenek, kakak Jailin aku. Jelas kamu yang mau menyiram aku jus. Tapi jangan percikan air ke aku. Lap, jangan sampai masuk angin. Jiao, jangan marah. Kerang yang ditemukan kakakmu cantik, nanti dibuatkan kalung. Lumayan. Lumayan. Kalau begitu, kembalikan. Enggak. Kalian ini. Sayang, selamat ulang tahun ke-15. Bertemu denganmu adalah transaksi paling menguntungkan yang pernah kulakukan dalam hidupku, Pei Zhouchuan. Terima kasih, telah memberiku keluarga yang utuh. Tuan Pei. Juga kau yang membuatku tahu bahwa cinta tidak perlu merendah hingga ke debu. Tidak perlu mengalah, bisa digenggam di telapak tangan.